لا إله إلا الله محمد رسول الله. Merupakan kewajiban bagi setiap orang mukmin yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mensyukuri Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, dengan dakwah tauhid dan dakwah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mempelajari agama Allah ini dan memahami dan pemahaman yang benar. Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kucukup sempurnakan bagi kalian akan agama kalian dan telah kucukupkan bagi kalian akan nikmatku dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, Islam yang Allah turunkan di dalam hati Nabi SAW yang diikuti oleh para sahabat. Itulah yang mampu memperbaiki keadaan umat ini kapan dan dimanapun mereka berada. Dan ini adalah akidah. Tidak ridho kecuali kepada Allah sebagai Rabb. Tidak ridho kecuali Nabi SAW sebagai imam, pemimpin, qudwah, contoh teladan bagi umat ini. Itulah yang akan mendatangkan mereka atau membawa mereka kepada kemuliaan, kepada kemenangan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana dahulu para salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in adalah orang-orang yang mana setelah mereka diberikan hidayah oleh Allah Azza wa Jalla dan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka kemudian membenahi diri mereka, yang mana permulaan dari pembenahan diri adalah dengan tauhid dan aqidah yang sahihah, dengan tazkiyatun nafs. Harus kita perbaiki diri kita dan bermanhaj yang sahih dan membersihkan jiwa, karena para salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in dahulu adalah qudwatul anam, contoh bagi manusia di saat itu, dan mereka adalah contoh bagi generasi yang berikutnya. Mereka adalah khairun nas, sebaik-baik manusia, yaitu generasi Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Sebagian ulama mengatakan tentang hal ini, man ajiza an bina'i nafsihi fahuwa an bina'i ghairihi a'jaz. Barang siapa yang dia lemah untuk membangun dirinya, membangun akidahnya, perbuatannya, maka untuk membangun yang lainnya akan lebih lemah. Itulah pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Allah zat yang maha pemberi, zat yang maha pengasih, zat yang maha penyayang. Dia mengetahui hamba-hambanya, hati-hati mereka, zahir mereka, batin mereka. Allah mengetahui semuanya itu. Al-istihanatu bil ma'siyah. Ada kecenderungan menggampangkan dosa, menggampangkan maksiat. Ini harus introspeksi diri untuk segera memperbaiki jiwa ini, bahwa dalam diri kita ada penyakit. Ketika seorang yastahilu bil ma'siyah atau bil ma'asi, dia menggampangkan dosa seakan-akan itu kecil, ini harus segera bercermin, memeriksa hati ini. Oh, ternyata ada suatu penyakit dalam hati ini. Di antara tanda-tanda yang seorang harus dengannya segera memperbaiki dirinya, munculnya al-kasal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai muncul kemalasan. Ketika beribadah berat rasanya, tidak semangat. Ini perlu introspeksi diri. Lihat diri kita, periksa hati kita, bahwa ada marad, ada penyakit di situ. Yang dikhawatirkan, na'udzubillah, dari yang kecil itu menjadi besar. Seperti al-hasad, ya, dengki, iri, i'jab bin nafs. Ini penyakit-penyakit yang harus segera dia berupaya untuk mengeluarkannya. Dan melawan hawa nafsunya. Dan mencintai saudaranya. Melawan bisikan hatinya. Ya, melawan bisikan hatinya. Itu salah satu cara untuk memerangi penyakit hati ini. Berikut ini kesimpulan yang kita ambil dari pemaparan guru kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati. Sampai bertemu dalam pembahasan berikutnya dari sudut pandang Al-Quran dan Sunnah. Akhir kata dari admin, terima kasih atas atensinya. Kesempurnaan hanyalah milik Allah dan kekurangan ada pada manusia. Mohon maaf jika ada kesalahan, silahkan tulis di kolom komentar.